Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Aryana, NIM 2108066013, Pendidikan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dalil-dalil atau landasan hukum melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, halal dan haram, dan pernikahan dalam Islam. Landasan hukum sholat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 menurut Ibnu Katsir adalah ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi agar sholat bersama Nabi Muhammad SAW dan juga menunaikan zakat atas harta-harta mereka, dan hendaknya mereka ruku beserta orang-orang yang ruku dalam sholatnya dan sholat berjamaah bersama mereka. Maksud dari rukuklah beserta orang-orang yang ruku adalah jadilah kalian bersama orang-orang yang beriman dalam kebaikan amalnya, dan amal yang paling khusyuk dan paling sempurna adalah sholat. Maka poin yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama yaitu perintah untuk melaksanakan sholat, yang kedua perintah untuk menunaikan zakat, dan juga ruku beserta orang-orang yang ruku yang dapat dijadikan landasan atau dalil untuk sholat berjamaah. Landasan hukum zakat yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Tafsir Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 menurut Quraisy Shihab yaitu bahwa mereka atau manusia tidak dibebani tugas kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi segala larangan atau kebatilan, beristiqomah dalam melaksanakan kebaikan, dan juga selalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan itulah jalan agama yang lurus. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini bahwa agama yang lurus adalah agama yang memerintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Landasan hukum puasa, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 menurut Quraisy Shihab bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa sebagai bentuk pembersihan jiwa dan juga upaya pengekangan hawa nafsu serta perwujudan kehendak untuk menaikkan derajat manusia yang lebih baik daripada hewan yang hanya memiliki insting dan hawa nafsu saja. Selain itu, puasa juga telah dibebankan kepada umat sebelumnya, maka janganlah kalian merasa berat dalam melaksanakannya. Dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menanamkan ketakwaan, menguatkan daya indrawi, dan juga mendidik jiwa manusia. Di samping hikmah spiritual edukatif, puasa juga memiliki hikmah dalam bidang kesehatan, diantaranya sebagai terapi untuk penyakit diabetes, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan landasan atau dalil yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala
kepada manusia untuk melaksanakan puasa, yang mana puasa telah diperintahkan kepada umat sebelumnya. Maka dari itu kita harus mampu melaksanakannya dan jangan merasa berat untuk melaksanakan puasa. Dan puasa ini merupakan jalan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan hukum haji dan umrah yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Tafsir Quran surah Al-Hajj ayat 27 menurut Quraisy Shihab yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada setiap orang yang mampu untuk mengunjungi rumah ini, yaitu Ka'bah, hingga mereka memenuhi panggilan itu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus, yaitu unta yang lelah karena perjalanan dari tempat yang jauh. Maka dari ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan perintah melaksanakan haji dan umroh, yaitu suatu kegiatan mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga mereka memenuhi panggilan tersebut dengan menempuh cara-cara mereka, baik itu berjalan kaki maupun mengendarai unta ataupun kendaraan yang lain. Dan manusia-manusia yang datang berkunjung ke Baitullah sebagian besar dari penjuru yang jauh. Landasan hukum halal dan haram dalam Quran surah Yunus ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-ngada atas nama Allah? Ada orang kafir yang ketika diberi rezeki oleh Allah, kemudian mereka menentukan halal dan haram tanpa mengacu kepada syariat yang Allah tentukan. Padahal sesungguhnya halal dan haram ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka orang-orang kafir melakukan hal tersebut, sesungguhnya mereka mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, halal dan haram telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak untuk menentukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Quran surah Yunus ayat 59 menurut Quraisy Shihab yaitu bahwa katakanlah wahai Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir yang diberi sebagian nikmat dunia, coba jelaskan kepadaku tentang rezeki yang halal dan baik yang Allah turunkan kepada kalian. Mengapa kalian menganggap diri kalian sebagai pembuat hukum dan menghalalkan sebagiannya, kemudian mengharamkan sebagian yang lain tanpa mengacu kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Sungguh Allah tidak memperkenalkan hal itu, dan sesungguhnya kalian mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah landasan hukum pernikahan Quran surah An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui.
Tafsir Quran Surah An-Nur ayat 32 menurut Quraisyah yaitu, bantulah laki-laki dan wanita-wanita yang belum menikah di antara kamu untuk menjauhi perbuatan zina dan segala hal yang mengarah kepadanya dengan menikahkan mereka. Dan bantulah hamba-hamba sahayamu baik yang laki-laki atau perempuan untuk menikah. Janganlah perbudakan menghalangi mereka untuk melaksanakan pernikahan. Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup bagi siapapun yang menjaga kesucian dirinya. Dan karunia Allah maha luas seberapapun keperluan manusia. Dan Allah mengetahui setiap niat dan setiap apapun yang terjadi di bumi ini. Maka dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa hendaknya setiap manusia saling membantu untuk menikahkan laki-laki dan perempuan di antara mereka yang telah mampu untuk menikah, agar menjaga diri mereka, menjaga kehormatan mereka, serta menjauhi dari perbuatan zina. Dan janganlah kemiskinan atau perbudakan itu menghalangi laki-laki dan perempuan untuk menikah, karena jika mereka miskin maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka, Allah akan memberikan karunia kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah itu maha luas karunianya, dan juga Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia dan apa yang terjadi di seluruh alam raya ini. Adapun landasan hukum mengenai sholat, puasa, zakat, dan haji di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu sebagai berikut. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Rawah Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pondasi, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu sebagai berikut. Yang pertama mengenai fondasi agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat yang merupakan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Artinya mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha tunggal dan membenarkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua mengenai perintah untuk melaksanakan sholat, yaitu senantiasa menunaikan sholat sesuai dengan waktunya dan memenuhi syarat dan rukun sholat, memperhatikan segala adab dan sunah-sunahnya sehingga dapat memberi manfaat, yaitu dapat membuat seseorang meninggalkan perbuatan keji dan mungkar serta beristiqomah untuk melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah perintah untuk menunaikan zakat, yaitu memberikan sebagian dari rizkinya kepada mustahik, yaitu orang-orang yang berhak memperoleh zakat. Zakat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, seperti telah mencapai nisab, kemudian telah mencapai 1 haul. Zakat dapat bermanfaat untuk membantu sesama manusia, terciptanya keseimbangan sosial, kemudian dapat menghapus kemiskinan dan menjalin kasih sayang sama muslim. Kemudian yang keempat yaitu perintah untuk melaksanakan haji. Haji adalah kegiatan berkunjung ke Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Haji ini merupakan ibadah yang melibatkan harta dan jiwa, yang membawa dampak positif bagi setiap individu. Pahala dari haji sangatlah besar. Apabila seseorang sanggup atau telah mampu untuk melaksanakan haji, maka ia wajib melaksanakan haji ke Baitullah.
Kemudian perintah yang kelima yaitu perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Puasa dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan dapat menahan hawa nafsunya. Sehingga puasa ini adalah ibadah yang dapat mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan juga menyehatkan tubuh. Demikian penjelasan dan dalil-dalil pelaksanaan sholat, zakat, puasa, haji dan umroh, halal dan haram, serta pernikahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.